Di Indonesia ini ada dulunya mungkin ya, entah sekarang masih menjadi paru-paru atau bukan, itu Pulau Kalimantan menjadi paru-paru, salah satu paru-paru dunia untuk alamnya, alam tropis barangkali ya. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Runsegi di sini, dan di konten ini gue membahas tentang alam pegunungan. Ya, tentunya alam pegunungan yang ada di bumi ini, maksudnya dunia ya. Alam pegunungan sebagaimana kehidupan ini di Indonesia ini ada dulunya mungkin ya, entah sekarang masih menjadi paru-paru atau bukan, itu Pulau Kalimantan menjadi paru-paru, salah satu paru-paru dunia untuk alamnya, alam tropis barangkali ya. Karena saat itu memang Kalimantan hutannya memang sangat besar, dan Pulau Kalimantan juga adalah pulau mungkin pulau terbesar yang ada di Indonesia, di Republik Indonesia ini. Nah, kalau untuk ukuran dunianya, ya mungkin kalau masuk pulau salah satu terbesar juga ukuran dunia. Karena kalau kita bicara model Australia itu kan tingkatnya udah benua yang sangat besar sekali. Dan alam pegunungan memang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, karena juga merupakan paru-paru dunia untuk meresap daripada udara-udara seger kali ya. Dan sekarang kan udara juga sangat rusak dengan perkembangannya sebuah kota-kota yang ada di seluruh dunia, dengan ya mungkin negara-negara berkembang kali ya, yang paling banyak kendaraan bermotornya, yang sangat bising, bahkan asap-asap pekat yang sangat mengotori. Dan untuk keseimbangannya memang harus ada hutan-hutan tersebut di semua negara, semua daerah, di semua pulau, semua wilayah di dunia ini. Memang serem sih kalau ngelihat ke depannya dengan merambahnya hutan-hutan beton dibanding hutan-hutan yang ada. Karena kan kota semakin melebar, kota, desa, juga kampung-kampungan itu semakin melebar dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali. Nggak mesti di Indonesia dan seluruh dunia, dan penduduk terbesar juga memang adanya di Cina, yang sangat pesat sekali pertambahan penduduknya. Alam pegunungan sangat diperlukan sekali untuk kehidupan, untuk penyeimbangan udara, polusi. Kan mungkin dari pemirsa juga sangat merasakan kalau memang hidup di kota sama hidup di pedesaan yang dekat pegunungan, yang memang alam-alamnya itu masih asri. Itu kan udara-udaranya juga masih segar, tidak seperti di kota yang bercampur dengan polusi, kendaraan bermotor, pabrik-pabrik dan lain-lainnya. Dan suka atau nggak suka, memang pabrik tersebut juga memang dibutuhkan, kendaraannya dibutuhkan. Cuman ya seharusnya sih diatur. Ya tentunya yang paling berkuasa ya pemerintah setempat, seperti pembatasan kendaraan, emisinya berapa, termasuk ke pabrik-pabrik gitu kan, yang pembakaran itu. Dan di Indonesia kan kalau seandainya terjadi kemarau, itu udah pasti ada pembakaran tuh hutan-hutan. Karena saya curiga itu kayaknya bukan kebakaran, sepertinya pembakaran untuk membuka lahan-lahan yang baru. Karena memang kalau memakai manual seperti bulldozer itu mungkin biayanya sangat tinggi dibanding dengan pembakaran. Dan yang diberitakannya sepertinya kebakaran, dan kayaknya lucu kalau itu kebakaran, kayaknya pembakaran untuk membuka lahan-lahan baru yang asapnya kemana-mana, kita mengekspor ke tentunya negara-negara tetangga yang terdekat gitu. Ekspor asap yang banyak rugi, nggak ada untungnya sama sekali. Canda.
Dengan perkembangannya waktu, hutan-hutan yang semakin berkurang terutama di Pulau Jawa, karena memang pertambahan penduduknya juga semakin pesat, itu akan agak sangat berkurang sekali dengan jumlah hutan-hutan yang ada. Ya kalau di kotanya juga RTH juga udah sangat berkurang. Bukan RTH, sorry, maksudnya RTH, ruang terbuka hijau. Itu kan udah semakin berkurang. Dan kelebihannya memang di kota kelahiran gue ini ada kebun raya dan istana di tengah kota. Jadi kalau lihat dari atas seperti hutan di tengah kota yang lumayan besar sekali. Itu kebun raya, luas wilayahnya kalau nggak salah sekitar 80-an hektar di pusat tengah kota Bogor. Itu sebagai paru-paru untuk kehidupan masyarakat penduduknya. Dan ada beberapa juga di wilayah Bogor yang menjadi paru-paru seperti halnya C4, Bosbo, Lanbau. Ya memang curah hujan di Bogor juga lumayan ya. Ya sekemarau-kemaraunya Bogor belum pernah sampai panjang seperti daerah lain. Tetap curah hujannya masih ada. Ya alhamdulillah Bogor ada di dataran tinggi, jadi bisa dibilang nggak pernah banjir. Ya banjir hanya hitungan menit kali, setelah itu ya turun ke dataran rendah tentu airnya. Hutan-hutan yang ada sekarang ini kan itu menyebar tapi berkurang, maksud saya. Balik lagi ke negara-negara tropis, itu kan hutan-hutannya gimana ya, paru-parunya itu dibanding negara-negara lain karena sangat lebat dan memang agak panas aja kalau tropis dibanding seperti di Eropa itu kan agak dingin. Tropis di Asia Tenggara atau juga Amerika Latin itu kan hutan tropis sepertinya hutan Amazon yang sangat ganas sekali. Tapi kalau lihat dari jauh atau kita melancong ke daerah hutan itu memang sangat indah sekali. Udara bersih, sungai bersih. Ya memang sangat diperlukan sekali hutan-hutan tersebut bagi kehidupan dunia ini, dan sebaiknya sih pembangunan jangan terus merambah dan lebih kepada flat yang bagus dengan pertambahan jumlah penduduk dibanding rumah-rumah landed. Dan kita kan masih banyak perumahan-perumahan yang lain tuh yang dibangunnya landed, bukan flat ke atas atau rusun. Ya untuk nama lebih kerennya apartemen. Sebenarnya apartemen sama rusun kalau buat gue sama aja, tetap aja rusun ya. Cuman kan rusun kesannya kayak kumuh gitu, padahal enggak juga, sama aja itu. Beda dari fasilitas, mungkin kayaknya sama sih. Dan di semua kota-kota, terutama kota besar, memang udah mulai berambah rusun atau apartemen untuk tempat tinggal para penduduknya. Karena kalau rumahnya landed atau semua yang tidak model vertikal, itulah kan semakin habis, semakin sangat berkurang lantaran tersebut. Dan di gunung-gunung juga, gunung seperti gunung di wilayah gue ada yang dekat yang gue omongin, Gunung Gede, Gunung Pangrango, atau Gunung Salak, ya sebaiknya jangan ada bangunan. Cukup villa, kalau bisa sih villanya juga milik negara yang bisa disewa oleh para warga atau swasta kali ya. Jangan ya membangun orang-orang tertentu yang punya kedekatan dengan kekuasaan, dan itu kan merusak ekosistem yang ada di wilayah gunung-gunung tersebut. Sebaiknya dilarang. Kalau memang diizinin ya bikin aja izinnya yang harganya selangit. Ya intinya sih jangan ngizinin, untuk keseimbangan kehidupan. Juga lahan-lahan yang basah itu, maksudnya kayak persawahan itu kan, itu semakin berkurang karena selalu dibangun dengan perkotaan. Ya gue berharap sih para pemimpin, para pejabat negara ini berpikirnya 10 atau 20 tahun ke depan. Yang walaupun mustahil, tapi ya gue selalu berdoa mudah-mudahan akan kejadian di negara Indonesia ini, yang berpikir tidak memperkaya diri baik golongan atau mereka sendiri, dan berpikir benar-benar ke rakyat untuk melestarikan hutan-hutan tersebut demi keseimbangan kehidupan, karena mereka sendiri kan punya anak cucu. Kalau mereka berpikir benar,
Ya mudah-mudahan aja kedepannya akan terjadi seperti pengumuman kota yang tidak sporadis. Semoga walaupun mustahil, insya Allah. Demikian pembahasan gue tentang alam pegunungan ini. Sorry, gunung sama hutan mungkin agak sama kan. Gue judulnya alam pegunungan, tapi memang rata-rata hutan memang di dekat gunung. Dan di Indonesia ini kan banyak gunung merapinya. Biasanya kalau banyak gunung merapi itu biasanya itu daerahnya subur. Karena setelah letusan tuh, ya Allah adil, itu akan meninggalkan tanah yang subur sekali. Dan yang keluar dari itu juga itu banyak material-material yang berguna, berharga. Seperti misalkan batu permata barangkali. Ya seperti zaman booming dulu kan begitu. Booming batu yang 5 tahun kemarin lah. Dengan banyak batu-batu itu kayaknya sih sebagian mungkin dari larva gunung-gunung yang sempat meletus. Ya memang berbahaya kalau memang di warga di sekitaran gunung tersebut, kalau gunung meletus itu akan ya risikonya nyawa. Sebaiknya menghindar. Kan sekarang juga sering banyak kejadian nih. Ada beberapa gunung yang terutama gunung berapi kan. Cuma memang itu risikonya. Kalau memang tanahnya subur, biasanya ada gunung aktif. Ya setahu gue begitu. Demikian pembahasan kali ini tentang alam pegunungan atau hutan. Gue Adam Segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Can't wait until I spend every day making lifelong memories inside.